Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang akuntansi penggajian dalam pengantar akuntansi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belajar di bagian akuntansi atau jurusan akuntansi atau jurusan manajemen. Akuntansi penggajian. Penggajian atau tunjangan karyawan merupakan persentase terbesar dalam kewajiban jangka pendek. Dia merupakan utang gaji itu adalah merupakan persentase terbesar dari jumlah kewajibannya. Para manajer, staf administrasi, dan staf penjualan pada umumnya menerima gaji, sering disebut salary ya, salary. Gaji dinyatakan dalam jumlah tertentu per tahun, per bulan, per minggu, dan bukan dalam tarif per jam. Biasanya gaji itu dinyatakan dibayar per bulan, per minggu, per tahun, nah, bukan dalam bentuk tarif per jam. Itu bedanya antara gaji ya. Sebaliknya, pelayan toko atau buruh pabrik, buruh kasar umumnya menerima upah. Dia langsung pada saat dia selesai kerja langsung dibayar. Yang tarifnya dinyatakan dalam rupiah per jam, per unit produk, atau satuan lainnya. Berarti orang yang kerja di pabrik hanya dibayar per jam dan dibayar per unit, dalam satu lain itu sering disebut adalah upah ya. Sedangkan penggajian tidak dapat diterapkan untuk pembayaran jasa profesional seperti akuntan, pengacara, arsitek. Pembayaran mereka diterima adalah honor. Berarti mereka yang sifatnya jasa, akuntan, pengacara, kalau sering disebut lawyer, sebagainya itu, atau arsitek pembangunan jalan, itu biasanya disebut dengan honor. Biasanya mereka dibayar dengan berdasarkan kontrak. Pengendalian internal atas penggajian. Tujuannya adalah menjaga aset perusahaan terhadap pembayaran gaji yang tidak sah. Kedua, memastikan keakuratan, keandalan catatan akuntansi terkait dengan penggajian. Ada dua ya, pengendalian internalnya, menjaga aset perusahaan terhadap pembayaran gaji yang tidak sah, memastikan keakuratan, keandalan catatan akuntansi terkait dengan penggajian. Aktivitas penggajian meliputi 4 fungsi: merekrut karyawan, mencatat waktu kerja pegawai, membuat penghitungan gaji, dan membayar gaji. Ini aktivitas di dalam penggajian, itu adalah merekrut, menerima karyawan, mencatat waktu kerja pegawai, membuat hitungan gaji, membayar gaji. Setelah membuat hitung gaji dan membuat gaji. Nah, menentukan besarnya gaji mencakup perhitungan 3 jumlah: penghasilan kotor, pengurangan gaji, pembayaran gaji. Jadi menentukan besarnya gaji mencakup perhitungan 3 jumlah. Penghasilan kotor ya. Setelah penghasilan kotor ada pengurangan dari gaji. Di dalam slip gaji itu biasa ada penghasilan kotornya berapa, pengurangan gaji berapa, dan pembayaran bersih berapa. Penghasilan kotor, total kompensasi yang diperoleh seorang karyawan meliputi gaji, upah, dan bonus. Itu yang kita terima, penghasilan kotor, gaji, upah, dan bonus, termasuk juga tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, total upah seorang pegawai dihitung menggalikan tarif upah per jam dengan jam kerja yang bersangkutan. Misalnya Budiman kerja 44 jam dalam seminggu. Berarti dalam sebulan adalah 176 jam dengan tarif pembayaran biasa, gaji biasa ada 160 kali 200, 2.500, dapat 400. Dia lembur 16 jam, berarti dikali 3.000, dapat 48.000. Berarti total upah yang dia terima adalah 448.000. Gaji pegawai umumnya didasarkan pada tarif bulanan atau tarif per tahun juga. Nah, perusahaan kadang-kadang memiliki perjanjian pemberian bonus dengan karyawan ya. Biasanya kalau perusahaan itu untung, kalau penjualan itu naik, itu biasanya karyawan diberikan bonus. Ya. Perjanjian bonus bisa didasarkan pada bermacam faktor. Biasanya perjanjian itu bisa bermacam faktor. Misalnya kelebihan penjualan atas jumlah tertentu. Biasanya telah mencapai target ya biasanya.
atau perusahaan itu jumlahnya labanya meningkat dari target yang disampaikan. Misalnya dia 10, atau dia dapat 12. Sebagai contoh, PT Lau memberikan bonus kepada karyawannya sebesar 10% dari penjualan. Seandainya penjualan suatu tahun berjumlah 200 juta, ya 200 juta, maka bonus yang dibayarkan kepada karyawan adalah 20 juta. 10% dari 200 juta. Jumlah ini mencatat bonus sebagai berikut: ada biaya bonus atau utang bonus. Ini diasumsikan biasanya kalau itu bukan untuk satu orang, ya. Semua karyawan yang ada di dalam perusahaan akan mendapat bonus berdasarkan meningkatnya jumlah penjualan melampaui anggaran atau melampaui budget yang telah ditetapkan. Jumlah gaji yang dibayar kepada karyawan sering tidak sama dengan jumlah penghasilan kotor karyawan yang diterapkan. Biasanya gaji yang diterima itu tidak sama dengan slip penghasilan kotor, karena adanya berbagai potongan yang dikenakan terhadap penghasilan kotor. Ada berbagai potongan, ya. Potongan tersebut ada sifatnya wajib dan ada sukarela. Potongan wajib harus oleh undang-undang terdiri dari pajak penghasilan biasanya, iuran asuransi tenaga kerja. Potongan sukarela merupakan potongan pilihan dari karyawan, biasanya potongan koperasi, potongan cicilan hutang dan sebagainya, atau cicilan atau arisan. Pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam nama apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa. Wajib pajak PPh pasal 21 ada wajib pajak dalam negeri, itu berlaku di Indonesia, ya. Pajak karyawan, pegawai, karyawati tetap, pegawai, karyawati lepas, penerima honorium, penerima upah, baik upah harian, upah potongan maupun upah satuan. Biasanya kalau yang UMR tidak dikenakan pajak, ya. Hanya yang selain UMR dikenakan pajak. Penghasilan bersih seorang karyawan dihitung dengan mengurangi potongan wajib gaji maupun sukarela terhadap potongan tersebut. Misalnya penghasilan kotor dikurang PPh pasal 21, iuran astek, iuran koperasi, iuran pinjaman. Dia menerima 421.094, ya, dari penghasilan kotornya 448.000. Ini gambaran, ya, teman-teman, ya, agar kelihatan kayak gaji yang kita terima itu tidak sama dengan jumlah penghasilan bruto kita atau penghasilan kotor kita, karena penghasilan neto kita itu adalah penghasilan bersih yang kita terima. Ini adalah merupakan pencatatkan gaji biasanya di dalam perusahaan dicatat, ya, mulai dari biasa lembur, kumulatif, PPh, itu berbentuk daftar, biasanya dibuat bagian accounting atau bagian SDM berapa, nanti bagian accounting membayar, nanti dibayar, ya. Nanti ada register juga gaji, semua jumlah gaji yang direkap, ya, dalam bentuk potong, mulai gaji kotor, berapa penerimaan, jumlah, nanti diklasifikasikan, ya. Pengakuan beban dan kewajiban pengajian, nanti ada jurnal kita pada saat gaji itu dibebankan, nanti akan timbul biaya gaji kantor dan biaya upah itu 2 juta. Nanti ada potongan pajak, potongan utang astek, hutang koperasi karyawan, piutang karyawan, dan hutang gaji. Itu jurnalnya dikredit, nanti itu mengurangi. Nah, pada saat pembayaran hutang gaji nanti akan timbul hutang gaji, ya, dibayar 4 juta 326.994 dalam bentuk cash langsung ke rekening karyawan, atau ada juga yang dibayar secara tunai. Nah, biaya tenaga kerja menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan kadang-kadang melakukan pengeluaran untuk kepentingan karyawan, ditanggung sebagai beban perusahaan. Bisa juga beban pajak ditanggung oleh perusahaan, berarti itu merupakan tunjangan. Hal timbul karena kewajiban perusahaan sendiri atau harus oleh pemerintah. Pengeluaran untuk keperluan karyawan yang harus pemerintah, misalnya bagian astek, asuransi tenaga kerja, ya, menjadi beban perusahaan. Ada asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, asuransi kematian, atau dana pensiun, ya, biaya tunjangan dana pensiun. Tarif astek biasanya dibebankan ke perusahaan itu, misalnya PT Gunung Mas ini adalah 28
per 1000 mil ya, kali dengan jumlah gaji tabungan hari tua 1,5% kali jumlah total gaji asuransi kematian 0,5 atau setengah persen kali jumlah total gaji pada jumlah iuran Aztec bulan Januari yang digambarkan contoh di atas ini ada 226.176. Nah, nanti kita jurnal ya, tenaga kerja, debit, utang Aztec, kredit, ya. Setelah itu kita membayar ke PT Aztec. Kalau sekarang ada BPJS, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, teman-teman. Oke, sampai di sini pembahasan tentang akuntansi penggajian. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagi ke teman. Thank you for watching.